Kita buka dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, persoalan hidup yang terjadi saat ini mungkin membuat Anda sudah letih, lesu, dan berbeban berat. Anda menunggu-nunggu mengapa Tuhan tidak datang menolongmu. Mungkin Anda juga sudah mendoakan seperti yang di Mazmur 13. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Saat persoalan datang, kita berdoa, kita berpuasa, kita RPH, dan kita menunggu-nunggu kapan Tuhan doaku terjawab. Tetapi sesungguhnya Tuhan yang sedang menunggu Anda dan saya. Dalam setiap badai dan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya rencana indah. Kita semua percaya itu. Tetapi kapan rencana indah itu tergenapi di dalam hidup kita? Kita menunggu-nunggu, tetapi sesungguhnya Tuhan yang sedang menunggu Anda dan saya. Kapan anakku ini lulus dan naik level? Ada mata kuliah kehidupan dalam setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan sedang mengajarkan apa di dalam pergumulanku ini? Kita hanya bisa lulus ketika pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita tangkap poinnya. Ada pesan-pesannya dan ada jawabannya di dalam Alkitab. Untuk kita praktekkan sebagai jawaban atas ujian-ujian kehidupan ini. Jadi, teori-teori di dalam Alkitab, firman-firman Tuhan di dalam Alkitab itu kita praktekkan sebagai jawaban atas ujian-ujian kehidupan ini. Jawaban di ujian saat kita sekolah itu di atas kertas. Teori-teori itu kita tulis jawabannya di kertas. Tetapi di dalam kehidupan ini, respon atau jawaban ujian kehidupan kita adalah praktek firman Tuhan yang ditulis melalui sikap hati atau respon hati. Salah satunya ujian kerendahan hati, humility. Jika Anda dan saya belum sampai kepada kerendahan hati yang Tuhan mau, berkat, jawaban doa, dan lain-lain yang kita doakan akan membuat kita makin jatuh kepada kesombongan yang lebih dalam. Ketika ada kerendahan hati, Anda dan saya baru bisa merendahkan diri di hadapannya. Sesi Jumat lalu kita belajar tentang bahwa aku mendekat kepadamu Tuhan. Untuk mendekat kepada Tuhan, kita butuh kerendahan hati. Kita butuh merendahkan diri serendah-rendahnya. Makanya di iman hamba itu kita benar-benar diproses. Merendahkan hati, merendahkan diri. Setelah kita mendekat, kita baru bisa mendengar suaranya. Mendekat kepada Tuhan butuh perjuangan.
Seperti kita masuk ke dalam pujian penyembahan, kita masuk ke hadirat Tuhan, itu membutuhkan perjuangan. Perjuangan itu seperti mendaki sebuah gunung yang tinggi. Ada perjuangan setapak demi setapak. Kaki ini naik, makin ke atas. Apalagi kalau yang pujian penyembahan sendiri di rumah, itu nggak gampang untuk masuk hadirat Tuhan kalau belum terbiasa. Makanya di dalam komsel kita membiasakan diri memuji, menyembah bersama-sama, supaya kita saling mendukung untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk mendaki gunung yang tinggi. Ketika kita berjuang untuk masuk hadirat Tuhan, ada gangguan, ada distraksi di dalam perjalanan. Mungkin kita lelah, seperti mendaki gunung itu, kita mungkin lelah. Langkah yang semakin berat, pengen berhenti, macam-macam tantangan yang harus kita lewati untuk sampai di puncak gunung yang tinggi. Demikian juga untuk masuk ke hadirat-Nya yang kudus. Mendekat tidak hanya dengan doa yang keluar dari mulut, berdoa, tetapi ada hati yang terlibat di dalamnya. Ada hati yang sungguh-sungguh mau mencari Dia, mendekat. Mencari Dia di gunung-Nya yang kudus. Mazmur 24 ayat 3-4, saya bacakan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat-Nya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Inilah yang kita perjuangkan setiap hari di dalam pemurnian hati ini. Kita mau masuk ke gunung-Nya yang kudus. Kita mau naik ke gunung-Nya yang kudus. Di situ dibutuhkan pertobatan, kemurnian hati untuk sampai ke gunung-Nya yang kudus. Kita berjuang untuk mendekat dan naik ke gunung-Nya yang kudus. Hari ini kita masuk ke tema rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Setelah kita mendekat, kita mau merendahkan diri di hadapan-Nya. Matius 11 tadi dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kita baru bisa sungguh-sungguh mendekat kepada-Nya ketika apa? Persoalan hidup datang. Kita baru bisa benar-benar mendekat ketika ada persoalan di dalam hidup kita. Ketika ada ujian datang yang kita sudah enggak sanggup lagi, kita baru mendekat dan tersungkur. Kalau persoalannya yang masih ringan, kadang kita masih sombong tanpa kita sadari. Yang ini saya bisa lewati. Kesombongan tanpa kita sadari. Ini masih kecil. Kita jatuh ke dalam kesombongan. Kita tidak butuh Tuhan ketika persoalan masih bisa kita hadapi sendiri. Kalau baru batuk pilek, kita jarang datang sungguh-sungguh ke Tuhan berlutut sampai menangis minta kesembuhan. Tetapi kalau sudah kanker, kita akan tersungkur. Persoalan membawa kita mendekat dan tersungkur. Di saat persoalan hidup yang kita sudah tidak sanggup lagi, ekonomi sudah hancur, rumah tangga sudah di ujung tanduk, sudah letih lesu dan berbeban berat.
disitulah kita dipanggil mendekat kepadanya. Tuhan katakan, marilah kepadaku. Dia tidak menolak kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Dia menjanjikan kelegaan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya, pasti ada jalan keluar ketika kita mau mendekat. Kita lihat ayat selanjutnya. Pikulah kuk yang kupasang. Apa itu kuk? Kuk adalah sepotong kayu besar yang biasanya dibentuk untuk ditaruh di bagian pundak sapi. Kuk biasanya ditaruh di atas pundak sapi supaya bisa mengendalikan sapi bekerja sesuai dengan perintah tuannya. Ada ketundukan kepada tuannya. Ini fungsinya kuk. Pikulah kuk yang kupasang, artinya ada beban yang Tuhan sudah ukur untuk setiap kita. Dan beban itu pasti tidak melebihi kekuatanmu. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah kuk yang dipasang oleh Tuhan. Tidak akan melebihi kekuatanmu. Kuk ini, beban ini dipasang, maksud Tuhan yaitu membuat Anda dan saya tunduk dan merendah kepada Allah. Untuk bisa punya ketundukan kepada Allah, harus ada kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, tidak ada ketundukan. Dan belajarlah daripadaku, kata Tuhan. Dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sulitnya mengajarkan kerendahan hati kepada manusia. Yesus harus datang menjadi manusia untuk mengajarkan kepada Anda dan saya. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan yang adalah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi ini, Sang Pemilik segalanya, datang ke dunia ini untuk mengajarkan kepada Anda dan saya tentang kerendahan hati, merendahkan diri. Betapa ini poin yang sangat penting bagi kita, sampai Tuhan minta kita belajar daripadanya. Catat poin ini. Di dalam Alkitab saya mencari, adakah ayat lain yang Tuhan berbicara, belajarlah daripadaku. Saya menemukan ayat ini begitu istimewa. Tuhan minta kita belajar daripadanya, yaitu tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati. Betapa sulitnya kita punya sikap hati yang lemah lembut. Lemah lembut di sini bukan hanya bicaranya lemah lembut, bukan sikapnya yang lemah lembut, tetapi sikap hati yang lemah lembut.
mau diproses Tuhan, mengizinkan Dia membentuk kita seperti yang Dia mau. Kita cenderung memberontak. Ketika persoalan datang, kita marah dengan Tuhan. Saya pernah, tadi yang diceritain Pak Paulus itu salah satu domba KPH yang sakit. Dia waktu itu, kita masih pandemi saat itu, orangnya nggak ada di sini saat ini. Sudah lari dari KPH karena nggak mau dibentuk. Saat itu dia sedang sakit parah, bahkan sudah lumpuh. Waktu itu kita sedang konseling via Zoom, dia bilang seperti ini, Bu Vila, bilang sama Tuhan, kalau Tuhan mau sembuhkan, kalau Tuhan mau pakai saya, sembuhkan saya dulu. Dalam hati saya berpikir, kenapa harus saya mengatakan ke Tuhan? Kamu sendiri bisa berbicara kepada Tuhan, tapi benar-benar ini orang sombong sekali. Kalau Tuhan mau pakai saya, sembuhkan saya dulu. Betapa sombongnya. Semakin kita sombong, semakin kita akan diproses. Semakin lama jawaban doa kita akan tercapai. Betapa sulitnya kita punya sikap hati yang lemah lembut di proses Tuhan. Kita cenderung memberontak, marah dan mengeraskan hati, mempertahankan ego saat alami pergumulan. Tuhan membutuhkan Anda dan saya punya kerendahan hati untuk dibentuknya menjadi indah. Semakin kita memberontak, semakin lama prosesnya. Karena Tuhan tahu begitu sulitnya manusia mempunyai kerendahan hati. Dia datang ke dunia untuk mengajarkan kepada Anda dan saya. Kerendahan hati adalah salah satu mata kuliah yang paling sulit di dalam kehidupan ini. Terutama kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mengapa begitu sulit? Karena kita sudah dilahirkan dengan dosa asal. Kita punya ego. Dosa nenek moyang kita, Adam dan Hawa, tidak mau disalahkan. Tidak punya kerendahan hati untuk mengakui dosa. Dan melemparkan kesalahan. Kita semua tidak ingin disalahkan. Kita ingin dibenarkan, ingin menjadi yang pertama, ingin diperhatikan, ingin didengarkan. Kita semua ingin menjadi penting. Apalagi seseorang yang mengalami luka di masa lalu tentang harga diri. Entah itu luka dari orang tua, saudara, pasangan, atau teman-teman lewat kata-kata negatif, lewat caci maki. Kamu memang tidak berguna, gini aja nggak bisa, contohnya. Atau di kata-kata negatif, nyesel punya anak kayak kamu, atau nyesel punya istri kayak kamu. Mudah-mudahan bapak-bapak di sini nggak ada yang mengucapkan seperti itu. Kata-kata yang merendahkan, mempermalukan. Semakin orang mempunyai luka di dalam harga diri, akan membuat dia semakin mencari validasi. Karena dia merasa tidak aman, insecure. Orang-orang yang merasa tidak aman ini akan selalu mencari tempat di mana dia dianggap penting, di mana dia dihargai, di mana dia dihormati. Disinilah musuh masuk untuk membawa kita kepada kesombongan, pride yang akan menghancurkan kita. Amsal 16 ayat 18 berkata, kesombongan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kesombongan mendahului kehancuran dan tinggi hati
mendahului kejatuhan. Bahkan banyak dari kita sendiri tidak menyadari kita sombong, penuh dengan pride, penuh dengan ego. Tuhan tidak bisa bekerja di dalam diri kita yang masih mempertahankan ego, yang masih mempertahankan kesombongan, yang masih mencari validasi. Bahkan doa kita terhalang di situ. Tuhan hanya bisa mendengar orang-orang yang rendah hati. Dan orang-orang inilah yang mendapat pertolongan Tuhan. Kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Di sini rahasianya datang kepada Tuhan. Rendahkan hatimu, rendahkan dirimu. Tuhan menolak orang yang sombong dan memberikan kasih karunia-Nya yang besar kepada orang yang rendah hati. Pride atau kesombongan adalah musuh yang tersembunyi. Dia tidak seperti musuh kemarahan yang mudah kelihatan. Kesombongan bisa bersembunyi, bahkan diri kita sendiri tidak tahu bahwa kita sombong. Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus, yaitu apa? Ayat tadi, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saya ulangi ayat ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan mengajarkan kepada kita, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan begitu lemah lembut, diproses, dibentuk, taat untuk mengikuti kehendak Bapa. Dia adalah Tuhan yang turun ke dunia menjadi sama seperti kita, merendahkan dirinya. Siapa kita? Siapa kita kalau kita tidak bisa merendahkan diri? Dia Tuhan merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kerendahan hati tingkat paling tinggi dimiliki oleh Yesus sendiri, Allah kita. Yang harusnya Allah tidak ada alasan untuk seorang pribadi yang bernama Allah, yang menciptakan segala yang ada di dunia ini, membutuhkan kerendahan hati. Tetapi untuk mengajarkan kepada Anda dan saya, Dia mempraktekkan kerendahan hati itu. Dia yang punya segala hikmat dan pengetahuan di atas segala ilmu di dunia ini.
Tetapi kita manusia yang baru tahu sedikit sudah merasa hebat. Yang baru kaya sedikit sudah sombong, apalagi yang kayanya banyak. Baru punya aset di mana-mana suaranya sudah lebih keras. Baru duduk di atas sedikit, baru dikasih jabatan sedikit sudah sombong. Kesombongan bisa juga tanpa kita sadari. Di saat kita merasa aku yang benar, dia yang salah. Setiap kali ketika aku merasa benar, dia yang salah, kita sudah terjebak di dalam menghakimi orang lain, mengkritik orang lain. Karena setiap kali kita mengkritik, ketika orang lain tidak melakukan cara seperti yang kita lakukan, yang kita pikir baik, kita sudah menghakimi orang lain. Kita sudah jatuh ke dalam kesombongan. Ini yang paling sulit kita jaga. Sering tanpa kita sadari, kesombongan bersembunyi di balik semua itu. Amsal 16 ayat 15. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Artinya Tuhan membenci orang-orang yang sombong, dan dia tidak akan membiarkan mereka terlepas daripada hukuman. Betapa mengerikan penyakit ini. Karena orang-orang yang sombong sudah masuk ke dalam perangkap si jahat, yaitu iblis. Iblis seperti dirinya sendiri jatuh karena kesombongan. Kesombongan itu akan juga menghantar kita kepada kehancuran. Betapa kita membutuhkan kerendahan hati. Tuhan sangat-sangat konsen dengan sikap rendah hati. Merendahkan diri di hadapannya. Dia akan izinkan banyak proses untuk merontokkan kesombongan kita, untuk meruntuhkan tembok-tembok kesombongan kita. Rendahkan hatimu, maka Anda mampu merendahkan diri di hadapannya. Ini adalah pelajaran yang Dia ajarkan sendiri kepada Anda dan saya, supaya kita semua anak-anaknya menerima janji-janji dan berkat-berkatnya, supaya kita tidak jatuh ke dalam kebinasaan. Tuhan ingin kita semua mempunyai otoritas sebagai anak-anaknya. Tuhan ingin doa kita tuh punya kuasa. Tetapi sebelum Anda dan saya tunduk kepada otoritas Allah, sebelum Anda dan saya merendah di hadapannya, tunduk kepada otoritasnya, kita tidak punya otoritas sebagai anak Allah. Tunduk tanpa komplain, merendah tanpa bersungut-sungut, berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku seperti perkataanmu, dengan tulus, ikhlas, rela. Orang-orang yang dipakai Tuhan harus selalu selesai dengan ego dan kesombongannya. Tuhan tidak bisa memakai orang-orang yang sombong. Abraham yang begitu dekat dengannya tetap berkata, aku ini debu dan abu. Semakin kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan semakin mengenal siapa Allah. Betapa tinggi dan kudusnya Dia. Betapa mulia dan agungnya Dia. Dan kita akan semakin mengenal siapa kita sesungguhnya. Kita akan tertunduk dan malu dan merendah. Kita hanya debu yang sungguh-sungguh tidak layak di dalam kekudusannya. Kejadian 18 ayat 27. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Abraham selalu ingat, dia selalu merendah, aku hanya debu dan abu Tuhan.
Tuhan izinkan pencobaan, persoalan, dan segala yang terjadi untuk mengajarkan kepada Anda dan saya tersungkur dan merendah, untuk mengikis kesombongan yang akan menghancurkan kita dan yang akan memisahkan kita dengan Bapa.